Apa sih JadiBerkah.id? JadiBerkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah, kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di JadiBerkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat, lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di JadiBerkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dede Rohmat, santriwan BSK Parung yang berasal dari Bandung. Saya senang sekali berada di pondok pesantren ini karena saya bisa menambah hafalan saya, dan alhamdulillah saya lebih banyak belajar lagi ilmu agama. Dan saya doakan apa-apa yang telah Ibu Bapak berikan kepada kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menggantinya dengan yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah bergabung? Sudah jelas. Sudah jelas. Baik, kita lanjutkan acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kami ucapkan tentunya selamat datang dalam acara series perencanaan keuangan syariah persembahan dari JadiBerkah.id. Dan alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Oktober, kita masuk di series ketiga, yaitu prospek investasi syariah di tengah ancaman resesi. Tentunya kita bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tepatnya pada hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga dapat hadir walaupun secara virtual. Semoga tidak mengurangi esensi dari acara pada kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa juga salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua pengikutnya kelak. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, dan juga sahabat JadiBerkah.id, tentunya kesempatan hari ini di hari Sabtu weekend, alhamdulillah kita bertemu dalam rangkaian acara yang tentunya menambah ilmu ya. Alhamdulillah telah hadir pula narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Irfan Syauqi Bek, MSc PhD, selaku Islamic Macroeconomic Expertise, yang nanti akan memberikan berbagai macam ilmunya kepada kita, dan tentunya kita akan membahas tentang prospek investasi syariah di tengah ancaman resesi. Tentunya ini hal yang menarik ya, karena banyak ekonom, bahkan mungkin beberapa pakar yang menyebutkan tahun depan investasi ataupun Indonesia ini akan resesi, bahkan bukan cuma Indonesia tapi juga dunia. Oleh karena itu bisa dilihat ya beberapa faktor yang mungkin sudah mulai terasa, kenaikan suku bunga dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita akan langsung kedatangan dari ahlinya dalam series perencanaan keuangan syariah persembahan JadiBerkah.id ini, yang tentunya narasumber yang bukan kaleng-kaleng, yang luar biasa tentunya. Baik, sebelum kita mulai acara, tidak lupa juga kita mengucapkan bersama-sama bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelum tentunya kita memasuki acara, kami juga ingin menghimbau pada seluruh yang hadir untuk juga berdonasi dalam program Sahabat Pelajar Indonesia. Sahabat Pelajar Indonesia ini merupakan gerakan peduli pendidikan duafa, dan kita dapat membantu anak-anak duafa menggapai cita-cita melalui beasiswa Sahabat Pelajar. Jadi program ini hadir untuk memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar duafa, dan tentunya dapat memberikan pendidikan berkelanjutan dan pendidikan yang lebih baik untuk mereka. Tidak hanya itu, ini programnya juga dapat membentuk karakter yang kuat, berakhlak dan kemandirian dengan membangun kerjasama kemitraan dengan pendamping yang amanah dan juga profesional. Telah banyak pelajar Indonesia yang menerima bantuan dari SPI, salah satunya adalah Ahmad Raihan Putra yang telah lolos SBMPTN jurusan Teknik dan Dirgantara di ITB Bandung. Masya Allah, luar biasa ya. Tentunya silakan berdonasi, dan tentunya caranya juga cukup mudah. Untuk rekan-rekan untuk berdonasi bisa buka kolom chat ya, dan nanti akan ada link untuk masuk ke jadiberkah.id atau juga langsung akses jadiberkah.id untuk dapat memberikan donasinya. Nah, seperti yang terlihat di chat, di situ sudah ada nomor rekeningnya di 73200210008 atas nama BSI Maslahat Infak Jadi Berkah. Atau juga bisa klik Instagramnya dan follow di www.instagram.jadi.berkah.id. Kemudian ada juga YouTube channel yang bisa kita akses di sana. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Jadi Berkah, tentunya sudah tidak sabar ya, kita ingin mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Namun sebelum itu saya ingin membacakan sedikit dari CV beliau ya. Nah, untuk narasumber kita kali ini yaitu Al-Mukarram Bapak Irfan Syauqi Bek, MSc PhD. Beliau mengenyam pendidikan mulai dari S1 Agribisnis di IPB tahun 2002, kemudian S2 Ekonomi Islam pada International Islamic University Islamabad tahun 2005, dan S3 Ekonomi Islam pada International Islamic University Malaysia tahun 2010. Sehingga sudah tidak diragukan lagi ya, kita akan mendapatkan secercah ilmu dari beliau nantinya. Kemudian penghargaan yang juga diraih oleh beliau, salah satunya adalah Bank Indonesia Award 2021, kategori tokoh penggiat ekonomi sosial syariah terbaik. Kemudian Anugerah Kemandirian 2020, kategori tokoh pendukung kebangkitan Ziswaf dari Lasnas Yatim Mandiri. Kemudian Best Syariah Award 2018, kategori akademisi tokoh pendukung kebangkitan. Kemudian Best Syariah Award kategori akademisi terbaik dari majalah Investor. Dan peringkat 3 dosen berprestasi nasional untuk bidang sosial humaniora dari Kemenristek Dikti, Kemendikbud Ristek. Wah, luar biasa ya. Tentunya sudah tidak sabar kita ingin menyapa beliau. Assalamualaikum Bapak Irfan Syauqi Bek. Apakah dapat mendengar suara saya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas ya. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana Mas Dwi, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Tentunya kesempatan ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya, karena kita dapat bertemu walaupun secara virtual, diberikan ilmu, dan tentunya kesempatan kali ini menarik karena temanya juga menarik ya, tentang prospek investasi syariah di tengah ancaman resesi. Seperti kita tahu ya rekan-rekan, tadi sudah disampaikan sedikit, tahun depan nih sepertinya gelap. Nah, tentunya kita nggak ingin terlarut dalam kegelapan. Kita ingin mendapatkan sesuatu ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa juga, untuk yang nantinya bertanya, ada giveaway untuk 2 orang yang beruntung. Oleh karena itu, siap-siap nanti juga bertanya ya. Pertanyaannya nanti dapat, kalau yang beruntung dapat giveaway persembahan dari jadiberkah.id. Baik, kalau begitu kita sudah tidak sabar ingin mendengarkan dari Bapak Irfan Syauqi Bek untuk pemaparannya. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Dwi tadi, bahwa pagi ini kita akan sedikit berdiskusi ya mengenai ancaman resesi dan prospek dari investasi syariah. Ya. Jadi yang namanya resesi ya ini adalah bagian dari cobaan lah ya. Dalam hidup ini kan yang namanya hidup pasti kita akan menghadapi yang namanya cobaan. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 di situ Allah sudah menegaskan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pasti akan ditimpakan ya sebagian, antara lain adalah wa naqsi minal amwal, yaitu kekurangan harta. Dengan kata lain, sebagai manusia barangkali salah satu bentuk ujiannya itu adalah kaitannya dengan masalah ekonomi. Nah, cuman yang perlu kita ketahui adalah apa penyebabnya ya, dan bagaimana kita keluar dari hal yang menyebabkan secara fundamental terjadinya ya krisis ekonomi. Karena ujungnya perintahnya kan kita diminta mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesabaran di dalam menghadapi proses ini ujungnya harus mengembalikan pada Allah. Sehingga dengan kata lain, semua fenomena yang terjadi di dunia ini, ya, termasuk fenomena financial crisis, ya, itu harus kita lihat dari perspektif sebagai orang yang beriman, itu harus dilihat dari kacamata Al-Quran. Nah, sehingga disinilah kenapa kemudian kita berjuang untuk bagaimana mendorong proses transformasi global financial system yang ada saat ini untuk bisa berubah menjadi financial system yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal itulah makanya kenapa kita memilih berjuang untuk bagaimana kita mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya bahwa resesi global itu bukan sesuatu yang baru ya. Ini sudah terjadi berulang kali ya. Jadi berulang kali. Nah, ini saya ingin mulai dalam 5 dekade terakhir lah ya. Dalam 5 dekade terakhir ini kita sudah mengalami beberapa peristiwa yang ujungnya ujungnya adalah menciptakan resesi. Resesi itu apa sih? Secara sederhana ya. Jadi secara sederhana itu satu perekonomian ya disebut mengalami resesi ketika dia secara berturut-turut 2 kuarter, 2 triwulan itu pertumbuhannya negatif. Jadi kalau 2 triwulan berturut-turut pertumbuhannya negatif, maka pada dasarnya dia sudah termasuk atau mengalami yang namanya resesi. Ya. Nah, cuman kalau kita perhatikan dalam 5 dekade terakhir, tingkat keparahan resesinya semakin parah. Nah, kita lihat nih ya di gambar grafik ya sebelah kiri, ya kita lihat yang merah ya bagaimana perubahan-perubahan ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan globalnya ya yang hitam maupun dari sisi per kapita GDP-nya yang merah, maka kita melihat dari sejak tahun 1970 ya sampai dengan tahun 2020 ya, ketika terjadi resesi maka dia jatuhnya semakin dalam. Begitu ya, jadi jatuhnya semakin dalam. Nah, kita lihat misalnya resesi tahun 1975 ya. Jadi kenapa terjadi tahun 75 ya, ini sekedar sejarah aja ya. Pada saat itu terjadi shock ya, guncangan pada harga minyak ya, karena adanya embargo dari negara-negara Arab ya, dari Arab. Nah, jadi negara-negara Arab itu melakukan embargo ekonomi ya tahun 1973. Nah, ini sebagai efek dari kondisi ya eskalasi di tahun itu ya terjadi konflik yang dahsyat di Timur Tengah, termasuk juga peristiwa di Palestina dan sebagainya. Nah, sehingga akibatnya ya begitu terjadi embargo maka dunia kemudian masuk kepada resesi ya. Demikian pula misalnya kalau kita lihat tahun 1982
ya. Nah, kalau ini penyebabnya dari Amerika, ya. Amerika pada saat itu memperketat kebijakan moneternya, ya. Karena pada saat itu mereka berhadapan dengan inflasi yang sangat tinggi. Ya, jadi karena inflasinya sangat tinggi, mereka kemudian melakukan pengetatan, ya, kebijakan uang yang beredar, kebijakan moneter, ya, tightening monetary policy, ya, dan ini diikuti beberapa advance economies, ya, beberapa negara maju lainnya, ya, sehingga kemudian yang terjadi adalah resesi, ya. Jadi mereka melakukan itu adalah dalam rangka mengurangi inflasi yang naik, karena kalau udah inflasi itu kan yang kasihan adalah masyarakat yang berpenghasilan tetap, karena daya beli uangnya itu mengalami penurunan, ya. Jadi sama seperti kita misalnya hari ini, ya, kalau kita lihat uang 100.000 hari ini dibandingkan 10 tahun yang lalu, daya belinya tentu berbeda, ya. Saya masih ingat, ya, di tahun 1986, 87 ketika masih SD, ya. Nah, itu harga pisang goreng itu Rp50 satunya. Ya, hari ini ada nggak pisang goreng yang Rp50, ya? Kalau di Sunda ada katanya, tapi plus perep katanya. Jadi begitu, ya. Artinya apa? Uang 50 itu mengalami penurunan. Dulu masih beli bisa satu pisang goreng, hari ini nggak bisa, ya. Kalau 50-nya berdiri sendiri, nggak ditambah dengan nol yang lain, misalnya ditambah nolnya 6 jadi 50 juta, lain, ya. Tapi artinya dia mengalami penurunan daya beli yang sangat luar biasa, ya. Nilai uang itu, sementara income seseorang itu belum tentu, ya, kenaikannya itu bisa mengoffset dari penurunan daya beli itu. Nah, jadi itu yang terjadi, dan global resesi, ya, resesi global tahun 82 ini juga ini akibat serangkaian proses, termasuk juga ada impact dari peristiwa revolusi Iran, ya, pada tahun 1979. Nah, begitu. Nah, kemudian juga kita lihat, ya, tahun 91, ya, itu juga terjadi resesi global, sama, ya, polanya tightening monetary policy yang dilakukan oleh Amerika, ya. Kemudian ini juga dipicu oleh terjadinya banking crisis, ya, di negara-negara Eropa. Nah, sehingga akhirnya kemudian akhirnya terjadilah, ya, resesi global, dan pada saat itu juga kita disuguhkan dengan berbagai peristiwa dunia yang sangat luar biasa, ya, mulai dari kejatuhan Uni Soviet sebelumnya, kemudian tembok Berlin, ya, kemudian perang Irak pertama, ya, itu juga semua ikut memicu sehingga akhirnya terjadi resesi, ya. Kemudian kita juga melihat tahun 2009, ya, kita juga mengalami resesi global setelah akibat sebelumnya adalah terjadi subprime crisis, ya, yang terjadi di Amerika tahun 2008, ya. Nah, itu yang kemudian membuat ekonomi global pada saat itu mengalami resesi, ya, yang sangat luar biasa, dan bahkan impact-nya luar biasa, ya. Jadi krisis 2008 ini sangat dahsyat, ya, efeknya, dan ini yang membuat dunia pada saat itu mengalami resesi, termasuk kita, ya, sehingga Indonesia sangat khawatir karena kita juga terkena dampaknya pada saat itu, ya, apalagi pada satu tahun politik, gitu, ya. Nah, sehingga ini yang kemudian membuat perekonomian global turun, ya, dan tumbuh negatif secara umum. Tapi Indonesia masih bertahan, ya. Jadi waktu itu di masa pemerintahan SBY masih bertahan, growth kita masih positif, ya. Growth kita masih positif. Ini saya bicara resesi global terkait dengan kejadian, ya, kejadian secara internasional. Ya, ini excluding atau yang tidak termasuk adalah regional crisis, ya. Seperti contohnya kalau Indonesia, regional crisis yang paling luar biasa, mungkin sebagian Bapak Ibu masih ingat, itu adalah krisis 98, ya, di mana kita sering menyebut dengan istilah krismon, ya. Nah, itu Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, ya, negatif kedua dalam sejarah, setelah sebelumnya kita pernah negatif tahun 63, ya, minus 2,64%, kemudian tahun 98 kita minus 13%, gitu, ya. Itu adalah pertumbuhan ekonomi negatif kedua dalam sejarah Republik ini, gitu, ya. Tapi cuman itu sifatnya masih regional karena beberapa area
ya kawasan seperti Eropa dan yang lainnya itu relatively tidak terlalu terkena dampak begitu ya. Nah ini sangat luar biasa ya. Dan ini terjadi semuanya adalah pure kecuali yang 75 ya, tapi yang mayoritas terjadinya resesi global ini adalah pure akibat terjadi krisis keuangan. Ya, terjadi financial distress, financial crisis ya, di mana ada banyak variabel yang mempengaruhinya gitu ya. Nah, sehingga kemudian dampaknya merembet ya ke sektor real dan merembet ke berbagai perekonomian gitu ya di dunia. Nah, itu yang kita lihat ya. Dan ternyata ya belum kita pulih betul karena efek krisis 2008 ini cukup panjang ya. Jadi resesi, efek dari resesi. Jadi istilahnya kalau orang kena satu cedera gitu ya, nah pemulihannya itu lama, cederanya udah beres, nah terus udah sembuh, tapi kan kadang-kadang perlu pemulihan. Sama seperti orang yang terkena COVID, beberapa orang mereka perlu pemulihan ya, pemulihan kembali kesehatannya dan sebagainya. Nah itu ternyata kita belum terlalu pulih ya. 2016 itu pertumbuhan masih ada, tapi kemudian tanpa diduga ya terjadilah pandemi COVID di tahun 2020. Inilah resesi yang paling parah ya, karena merata seluruh dunia pertumbuhannya negatif ya, sehingga kita lihat nih jurang ininya ya sangat dalam nih ya, termasuk Indonesia kemudian kembali mengalami pertumbuhan negatif ketiga dalam sejarah. Nah, jadi kita dalam sejarah Republik ini kita udah 3 kali berarti ya, 63, 98 dan 2020. Nah, ini situasi resesi global, dan bahkan waktu itu ekonomi Indonesia bukan hanya 2 triwulan berturut-turut negatif pertumbuhan, tapi 4 triwulan. Mulai dari kuartal kedua 2020, ketiga, keempat, sampai dengan kuartal pertama, triwulan pertama tahun 2021. Nah, jadi itulah yang terjadi ya. Saya perlu paparkan sejarah resesi dalam 5 dekade terakhir ini supaya kita juga melihat ya bahwa ternyata kecenderungan efek resesinya itu semakin parah ya kalau kita bandingkan dalam 5 tahun terakhir. Itulah kenapa kemudian meskipun kita secara bangsa ya kita sudah melewati berbagai macam resesi ya, kita bisa lewati resesi 2009 dengan baik, bahkan ekonomi kita masih negatif. Cuman kita tumbang. Kita ini tumbangnya ya itu di 2020. Tumbang artinya apa? Tumbang pertumbuhan kita negatif ya. Jadi sejak yang 98. Jadi dari periode 98 sampai 2020 di situ ada resesi global 2008 2009. Nah, itu kita masih bisa bertahan, ekonomi kita masih tumbuh positif. Tetapi begitu terjadi pandemi ini, nah kita tumbang, jatuh kita ya, kembali jatuh dengan pertumbuhan negatif, dan ini sangat dahsyat efeknya. Artinya apa? Artinya kenapa kemudian ya para ekonom ya, para pengambil kebijakan, para menteri di bidang ekonomi ya mengatakan bahwa 2023 itu adalah tahun gelap. Karena mereka melihat ya efek sejarah kalau resesi global itu dampaknya luar biasa gitu ya. Dampaknya luar biasa, dan karena itu mereka menganggap bahwa situasi ini adalah situasi yang sangat berat gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kita akan menuju resesi ya? Memang ada beberapa indikator ya yang bisa dilihat ya. Biasanya tanda-tanda ekonomi kita akan masuk pada resesi seperti yang terjadi sebelumnya ini ya. Tanda-tandanya itu antara lain inflasinya naik. Ya. Indonesia masih alhamdulillah ya, inflasi kita masih relatif di 4-6%. Di beberapa negara itu 8-10% ya, di banyak negara maju rata-rata. Jadi ketika inflasi naik ya, ketika pertumbuhan ekonominya masih rendah ya, karena kita baru saja pulih ya, baru dalam proses recovery, belum sepenuhnya pulih akibat babak belur dihajar pandemi COVID ya.
belum sepenuhnya pulih. Nah, ini kemudian tanda-tanda ini ya. Walaupun banyak kemudian pihak yang menuding di antara penyebab terjadinya inflasi ini adalah gara-gara Rusia gitu kira-kira ya, gara-gara perang Rusia sehingga harga energi ya, energy prices, kemudian harga makanan ya, bahan pangan itu kemudian mengalami kenaikan sehingga ini akhirnya memicu inflasi di banyak negara ya. Nah, itu dan ini hampir merata terjadi di mana-mana ya inflation ini. Tapi di saat yang sama growth-nya turun. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai tanda-tanda ya. Tanda-tanda bahwa tahun depan itu akan kembali mengalami resesi dengan durasi yang pendek kan kita sebelum 2020 ya. 2021 sebagian perekonomian masih negatif tapi kita sudah mulai pulih, kita sudah mulai tumbuh positif ya. Nah, baru istilahnya kalau ini baru bernafas sedikit udah kehantem lagi dengan situasi yang ada sekarang. Jadi memang ini adalah tantangan kita ya sebagai sebagai satu bangsa ya bahwa kita berhadapan dengan masalah yang sangat luar biasa. Dan ini kita bisa lihat nih ya, inflasi bulanan ya secara global itu meningkat. Advanced economies artinya negara-negara maju ya yang merah juga meningkat. Negara-negara berkembang lebih tinggi lagi ya. Nah, jadi tapi trennya semua sama, trennya itu adalah semua meningkat, naik gitu ya. Dan belum ada tanda-tanda akan turun. Nah, sehingga kemudian banyak yang memprediksi ya efeknya adalah di 2023 akan terjadi resesi. Tapi kita secara psikologis nggak usah takut ya, karena kita sebagai orang yang beriman kayak ini, karena kita toh juga belum lama ini juga mengalami resesi gitu ya, sehingga di sini tentu kita perlu belajar dari situasi saat pandemi apa yang harus kita lakukan ya, bagaimana supaya kita bisa survive ya, tidak terkena dampak, kita bisa tetap menjaga daya beli, kita bisa tetap survive ya di tengah suasana seperti itu. Jadi inflasi ini naik ya, inflasi ini naik dan ini merata ya, merata termasuk di negara-negara besar seperti Amerika ya, kemudian Eropa ya, kemudian Cina ya, India dan sebagainya. Ya, belum lagi ditambah macam-macam masalah sekarang ini ya. Jadi memang luar biasa persoalan yang kita hadapi. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi potret inflasi bulanan itu mengalami kecenderungan. Nah, biasanya ya ketika terjadi resesi, peran pemerintah itu menjadi penting, semakin penting. Nah, biasanya dalam kondisi resesi, pemerintah akan memperbesar defisitnya, gitu ya. Jadi running the budget deficit, ya. Jadi dia menjalankan kebijakan defisit yang angkanya biasanya diperbesar, sama seperti kita, ya. Kita ada ada undang-undang ya terkait dengan situasi hari ini ya, ada eksepsi ya bahwa misalnya defisit APBN kita ya itu boleh sampai 6% dari PDB gitu ya. Kemudian porsi utang yang tadinya maksimal 30% PDB itu boleh naik sampai 60%. Nah, itu implikasi sebenarnya dari kondisi resesi yang dihadapi ya. Dan sekarang kalau dibandingkan ya dalam 5 dekade terakhir, coba kita lihat nih datanya. Semua utang pemerintahan secara global itu naik, gitu ya. Jadi bukan hanya pemerintah kita, tapi pemerintah seluruh dunia, yaitu naik, meningkat, ya sangat luar biasa. Bahkan ya peningkatan itu di beberapa negara itu sampai melebihi 100% dari PDB. Ya, kayak di Jepang kan udah lebih dari 100%. Cuman bedanya kalau Jepang mayoritas utangnya pada rakyatnya sendiri ya lewat instrumen obligasi misalnya yang dibeli oleh rakyatnya ya sehingga relatif dia masih bisa bertahan tapi tetap aja batuk-batuk semuanya gitu ya. Nah, jadi utang pemerintahan ini luar biasa meningkat termasuk Indonesia ya. Indonesia juga utang pemerintahan sekarang ini melebihi utang-utang pemerintahan sebelumnya gitu ya. Luar biasa gitu. Tapi memang situasinya seperti itu. Nah, kenapa ini terjadi? Ya karena pola pikir ekonominya itu masih conventional economics ya.
cara cepat itu kalau tidak bisa mengcover daripada menjadi negara gagal, ya failed state, ya karena tidak bisa membiayai aktivitas pemerintahan, sehingga pemerintahan harus shutdown, ya harus tutup begitu. Nah itu kan lebih baik cara tergampangnya adalah utang aja. Gitu. Sementara sebenarnya banyak variabel-variabel yang bisa kita perhatikan gitu sebenarnya, ya untuk kita mencari alternatif. Kita harus nih sebagai bangsa ini mulai secara serius aktif menggali ya sumber-sumber potensi ya yang bisa mendorong ya upaya-upaya pertumbuhan ini. Jadi jangan sampai kita istilahnya males gitu ya untuk mencari alternatif pendekatan dan kalau perlu sesuatu yang sifatnya out of the box ya, termasuk bagaimana melindungi potensi-potensi kekayaan yang ada di kita ya, sumber daya alam, resources kita kan sangat luar biasa. Nah, seharusnya kita berpikir bagaimana menyelamatkan ya potensi-potensi ini supaya kita bisa mencari alternatif-alternatif yang membuat kita bisa bertahan ya, tidak tumbang gitu dalam kondisi resesi yang paling parah sekalipun. Jadi ini utang pemerintahan secara global meningkat. Nah, kemudian juga tingkat suku bunga itu juga kecenderungannya naik ya. Bahkan diperkirakan di 2023 ya itu bisa menembus sampai 8%, kira-kira begitu ya. Kalau sekarang Indonesia masih 4,75% ya. Jadi Bank Indonesia di 7 days repo rate atau BI rate ya. Nah, itu sudah menetapkan tingkat suku bunga acuan ya kebijakan itu adalah 4,75%. Nah, kalau ini naik artinya apa? Artinya ini akan mempengaruhi sektor real karena bunga yang dikenakan untuk kredit itu pasti juga naik gitu ya. Dan kalau sudah bunga naik menjadi lebih mahal. Nah, akibatnya apa? Ini bisa memukul sektor real ya, sektor real yang perlu kredit. Nah, itu akan terpukul. Jadi itu seperti itu ya. Tapi ini memang mau nggak mau harus diambil oleh pemerintah ya. Dan harus diambil oleh negara ya supaya apa? Mengendalikan inflasi jangan naik terus ya. Makanya di sini kita perlu menyadari ya Bapak Ibu sekalian, ya ini masalahnya karena ya, ekonomi kita ini secara global itu ekonomi ribawi, basisnya bunga. Jadi akibatnya terjadi dilema, situasi seperti sekarang kan serba dilematis. Ya, istilahnya dinaikkan mati ayah, tidak dinaikkan mati ibu. Itu kan pilihan yang sangat berat gitu ya. Nah, tapi untuk memitigasi efek itu, nah kemudian mereduksi impact guncangan, mereduksi shock ya pada perekonomian, maka mau nggak mau pilihannya adalah menaikkan tingkat suku bunga acuan gitu ya. Dan ini terjadi di mana-mana ya, dan memang ini situasi yang sangat berat ya untuk kita. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa negara Asia ya. Saya mengutip dari Asian Development Bank ya. Situasi ini pasca resesi 2020 ya, akibat terjadinya pandemi COVID gitu. Nah, kita lihat memang beberapa negara sudah secara umum relatif sudah mulai pulih ya. Pertumbuhannya kembali positif ya, baik People's Republic of China di sebelah kiri ya. Walaupun dia di 2022 ini masih tetap tumbuh positif ya, tetapi bisa dilihat menurun ya. Kemudian India yang 2021 dia bisa bangkit setelah 2020 negatif, dia tumbuh sampai 8,7% ya. Tetapi di 2022 ini dia sedikit turun ya. Nah, yang paling parah Hong Kong, makanya Hong Kong sekarang ribut ya. Waktu kemarin saya bulan lalu presentasi ada World Zakat and Wakaf Forum di Leeds ya. Nah, itu pada saat kami ada di Leeds ya, kemudian ke Manchester. Nah, pada saat itu lagi ada ini demo ya. Demo dari orang-orang yang menuntut supaya Hong Kong lepas dari China gitu ya. Lepas dari Cina. Karena ternyata memang perekonomian mereka negatif lagi. Ya, sebelumnya 2020 negatif, 2021 bisa survive, naik, sekarang kehantam lagi gitu ya, turun lagi. Nah, jadi seperti itu. India
Yang masih negatif itu adalah net ekspor. Artinya apa? Mereka lebih banyak impor. Impornya mengalahkan ekspor. Ya. Nah, kita lihat Republic of Korea juga sama ya. Bahkan Korea ini pada sisi investment di tahun ini ya itu negatif ya. Artinya investasinya turun, lebih kecil ya. Nah, kita lihat setelah tahun lalu mereka bangkit dengan pertumbuhan 4,1% ya. Dan di tahun ini ternyata turun growth-nya. Ya, jadi pertumbuhannya turun dari 4,1 ke 3%. Demikian pula Singapura turun ya dari 7,6 ke 4,1% ya. Kemudian Taipei atau Taiwan itu juga turun dari 6,6% di tahun lalu, sekarang semester pertama tahun ini itu 3,4% ya. Indonesia alhamdulillah justru naik, makanya Indonesia banyak dibilang ini ya relatif bisa lebih baik ya. Ya, ini karena memang rakyat kita punya daya tahan yang luar biasa ya. Kreativitas kita luar biasa ya. Kita naik tapi nanti diperkirakan kemungkinan akan turun tapi sedikit di tahun depan. Jadi meskipun resesi global, perkiraan khusus Indonesia, insya Allah pertumbuhan ekonomi kita masih positif tapi turun dari kondisi tahun ini gitu ya. Malaysia ini kenaikannya cukup signifikan dari 2021 ke 2022 ya sampai 6,9%, tapi mereka bermasalah dari sisi net ekspornya itu negatif. Artinya apa? Artinya mereka lebih banyak impor ya. Nah, kemudian Filipina juga naik ya, alhamdulillah. Ini juga luar biasa dari 5,7 ke 7,8 dan diperkirakan tahun depan juga akan turun. Thailand juga naik sedikit dari 1,5% ke 2,4% di tahun ini, dan tahun depan juga diperkirakan semuanya akan turun. Nah, cuman kita berharap ya Indonesia meskipun turun nanti tahun depan ya, tapi tetap masih positif. Nah, ini kalau kita bandingkan sektor pertanian, industri dan jasa, memang rata-rata ya kontributor terbesar ya terhadap perekonomian ini antara lain adalah sektor jasa ya. Jadi sektor jasa di India, kemudian di Indonesia termasuk kita ya. Jadi services itu meningkat ya, jasa ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa peran dari sektor seperti jasa telekomunikasi ya, teknologi dan sebagainya itu semakin signifikan dalam konteks perekonomian. Jadi hampir di seluruh negara ini mereka ditopang oleh services sektor, dan Hong Kong ya services sektornya tumbuhnya negatif. Jadi itu yang membuat akhirnya tahun ini mereka hancur lagi gitu ya, ekonominya babak belur begitu. Nah, kemudian bagaimana efek dari food and energy crisis ya. Jadi tadi seperti yang saya katakan ya, akibat dampak dari perang Rusia Ukraine ya. Nah, itu berdampak kepada harga pangan dan energi ya, yang mengalami peningkatan, dan bahkan di beberapa negara ya itu terjadi penjatahan ya sumber daya energi ya, termasuk di Eropa gitu ya. Nah, itu akibat situasi yang terjadi ya. Dan memang kalau kita melihat ya bahwa dampak dari krisis pangan dan krisis energi ini memang cukup bervariasi ya, tapi rata-rata ya setiap negara itu ya itu memang terhantam luar biasa dari sisi pangan, karena memang orang perlu makan ya. Jadi makanya konsumsi pangan kita harus benar-benar pangan lokal gitu ya, kalau kita mau survive, dan kita harus bisa mencari alternatif itu. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, maka pertanyaannya, dengan situasi Mas Dwi, saya sampai jam berapa presentasinya? Ya, dengan situasi. Jadi masih sampai jam 10 lebih 15. Oh, masih lama. Oke, baik. Ya, masih lama. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jadi dengan dengan kondisi yang ada hari ini ya, maka pertanyaan kita bagaimana prospek investasi syariah ya. Jadi kalau melihat resesi global, di dua resesi global terakhir ya, di 2008, 2009 ya, 2009
Saat itu kita masih survive, dan termasuk di 2020 nih, karena kita baru saja melewati 2020, 2021, dan di masa recovery seperti sekarang, ya, maka sebenarnya relatif instrumen-instrumen ekonomi syariah itu bisa survive. Ya, sudah banyak riset, termasuk juga kalau Bapak Ibu membrowsing misalnya IMF policy paper, yang menunjukkan bahwa daya tahan institusi ekonomi dan keuangan syariah itu relatif lebih baik, lebih kuat. Ya. Bukan berarti tidak terkena krisis, enggak, salah ya kalau mengatakan institusi syariah itu anti krisis, enggak, ya, itu melawan sunatullah gitu ya. Nah, tetapi daya tahannya lebih kuat gitu. Jadi dibandingkan dengan yang konven. Jadi daya tahannya itu, tingkat resilience-nya itu lebih kuat, ya. Dan itu terbukti dari performa institusi ekonomi dan keuangan syariah di masa resesi. Ya, nah sehingga kita harus tetap punya keyakinan bahwa prospek investasi syariah itu tetap baik gitu ya, insya Allah tetap baik. Tinggal kita perlu secara cermat dan jeli membaca ya, membaca sektor-sektor mana yang kira-kira ini memberikan prospek yang positif terhadap kita ya, terhadap diri kita, keluarga kita maupun terhadap perekonomian kita gitu ya. Nah, sekarang gimana prospek investasi syariah Indonesia? Kalau kita lihat ya pertumbuhan ekonomi kita, ya ini kan bisa dilihat ya Bapak Ibu dalam 3 tahun ya, dari 2018 ya sampai dengan Desember 2021 ya. Nah, itu fluktuatif. Trennya dari 2018 itu memang kecenderungannya turun ya. Trennya kita lihat tuh, trennya itu turun ya, dari kiri ke kanan tuh turun. Dan masuk jurangnya itu di 2020 ya. Mulai dari kuartal 2 tuh kita lihat ya, di Maret 2020 itu udah mulai turun. Nah, ini kan masuk kuartal 2 ya. Triwulan 2 terus sampai Maret 2021 baru naik lagi, lewat lagi. Artinya apa? 4 kuartal ya. Maret, Juni, September, ya, Desember sampai Maret 2021 itu 4 kuartal ya. Nah, itu baru kemudian kita naik lagi ya. Walaupun naiknya secara umum kalau lihat rata-rata ya PDB kita ya kenaikannya masih alhamdulillah lah, tapi masih positif ya. Dan mudah-mudahan nanti di tahun depan itu masih bisa bertahan, masih bisa positif gitu. Artinya apa? Kita nggak usah terlalu takut banget gitu ya dengan situasi resesi. Jadi secara psikologis kita harus tenang gitu ya, harus tenang, harus apa istilahnya, harus calm ya, jangan terlalu panik. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga ekonomi ini ya, dan pemerintah juga ini. Tapi memang lebih baik kita bersiap-siap, tapi tidak perlu panik ya. Memang indikator-indikator globalnya itu mengisyaratkan tanda-tanda akan terjadi kembali resesi ya dalam waktu yang tidak terlalu lama dari pandemi COVID. Bahkan mungkin kita belum masuk ke endemi ya. Ini kan masih pandemi statusnya ya. Belum masuk ke endemi, tapi ekonomi kita sudah akan dihantam lagi oleh resesi. Nah, kalau terjadi resesi global, maka penguatan ekonomi domestik itu menjadi sangat penting, ya, sangat urgen untuk kemudian kita memperkuat ekonomi domestik kita, gitu ya. Jadi makanya daya beli masyarakat itu harus dijaga, ya, daya beli masyarakat harus dijaga. Nah, salah satu cara menjaganya itu adalah dengan menjaga tingkat inflasi, ya, supaya masyarakat ya jangan sampai tergerus kemampuan daya belinya akibat inflasi ya. Nah, jadi ini yang terjadi sehingga pilihannya tadi ya, tightening monetary policy ya, dengan cara menaikkan tingkat suku bunga acuan. Nah, sekarang gimana prospek investasi syariah itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara investasi syariah ya, maka kita bicara tiga sektor. Jadi di dalam syariah itu ada 3 ya, yaitu investasi di sektor real, kemudian yang kedua investasi di keuangan syariah, dan yang ketiga investasi sosial syariah. Nah, kalau yang 2 pertama itu sifatnya adalah
pure commercial, ya. Jadi commercial investment, betul-betul. Tapi kalau yang ketiga itu adalah social investment, ya. Kenapa disebut social investment? Karena return yang kita terima mungkin boleh jadi return akhirat, ya. Tetapi ketika kita ya menaruh uang di situ, misalnya contoh wakaf uang, ya, kita berwakaf uang walaupun itu misalnya temporary, ya, sementara atau muakkad, karena wakaf ini kan boleh muabad, boleh muakkad. Para ulama kontemporer di seluruh dunia hari ini semuanya sepakat ya bahwa wakaf uang itu boleh temporer, ya, artinya ada durasi waktu minimal. Dan di dalam Undang-Undang Wakaf kita nomor 41 tahun 2004, ya, minimal 1 tahun. Jadi kalau mau wakaf muakkad atau temporer itu minimal 1 tahun. Jadi kalau misalnya BSI ya mau wakaf uangnya di BSI temporer, nah itu boleh ya, itu hanya dalam waktu minimal 1 tahun. Tentu ada jumlah minimal 1 juta gitu ya kira-kira. Nah jadi seperti itu ya. Dan uang wakaf ini itu bisa diinvestasikan di berbagai macam program yang sifatnya produktif, yang sifatnya empowerment, pemberdayaan. Istrinya. Ya, mungkin ada yang bocor. Kasihan nanti nggak dapat ilmu. Ya, nah jadi seperti itu ya. Jadi boleh dia diinvestasikan pada hal yang sifatnya produktif yang ini akan menggerakkan ekonomi. Makanya tetap dikatakan investment. Ya. Nah, cuman return ya yang diterima oleh wakifnya itu adalah return akhirat gitu, pahala. Tapi dananya yang diinvestasikan, apalagi kalau yang muabad yang selamanya itu tentu akan memberi efek yang luar biasa. Makanya kenapa ya berbagi itu ziswaf ya itu kita sebut ya kita bisa matchkan dengan konsep growth through equity. Bahwa dengan berbagi itu kita bisa tumbuh. Bukan tumbuh terus baru bisa berbagi. Bahasa sederhananya, dengan berbagi kita bisa jadi kaya. Bukan kaya dulu baru bisa berbagi. Itu dua konsep yang berbeda, ya. Dan makanya di sini saya sebut dengan istilah social investment. Ya, jadi supaya kita juga muncul dalam benak kita bahwa ternyata berbagi ini itu bisa menjadi investasi untuk menggerakkan ekonomi. Ya, bisa jadi investasi menggerakkan ekonomi yang nanti ujungnya akan membuat perekonomian secara keseluruhan itu bisa jadi lebih baik. Dia bisa survive, bisa bertahan, begitu ya. Nah, makanya kenapa enggak berbagi. Nah, jadi itu ya. Nah, makanya kita sebut dengan social investment dan khususnya ini bicara wakaf ya. Karena yang kalau zakat dia bisa ya tetapi khusus mustahik. Ya, kalau wakaf ini fleksibel investmentnya, ya selama di sektor-sektor halal dan produktif itu bisa kita kembangkan. Ya, kalau zakat yang namanya investment, investasi zakat itu adalah kita memberi zakat produktif kepada mustahik supaya mereka dengan uang zakat itu bisa mulai usaha atau bisa ngembangin usahanya. Ya, usahanya kan biasanya mustahik itu skalanya mikro. Karena kalau kecil itu ada potensi dia jadi muzaki gitu. Nah, gimana caranya supaya dia bisa naik kelas dari usaha mikro naik ke kecil atau bahkan ada istilah nano, lebih kecil lagi ya. Dari nano naik ke mikro misalnya begitu. Nah, itu zakat bisa berperan di situ ya. Nah, jadi seperti itu dan bagaimana sekarang prospeknya di masing-masing ini ya di ketiga sektor ini. Nah, kita lihat sekarang ya, kita lihat misalnya di sektor real. Ya, di sektor real ini yang menarik nih Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika bicara consumer spending, belanja konsumen, ya. Belanja makanan, ternyata yang muslim ini belanjanya positif terus nih, ya. Dibandingkan dengan global. Muslim belanja makanannya, ya, itu naik 1,5%. Secara global turun 0,9. Makanya kenapa banyak dikatakan oh kelaparan di mana-mana misalnya begitu. Ya. Sehingga ini peluang halal food untuk bisa berkembang. Karena meskipun 2020 kita resesi ya, tapi Muslim spending
untuk konsumsi makanan naik 1,5%. Muslim spending ya untuk pakaian secara global orang menahan belanja pakaian ya. Makanya global spendingnya minus 6,3% ya secara global ya. Tapi Muslim malah nambah 1% karena ibu-ibu lebih suka sekarang pakai apa pakaian yang jilbab yang macam-macam, lucu-lucu kadang-kadang ya, desain warnanya segala macam. Kita malah naik 1%. Artinya apa? Modest fashion atau pakaian syar'i, kira-kira begitu ya. Itu makin ini ya. Bahkan beberapa brand itu semakin disukai ya. Karena saya suka memperhatikan istri saya ya. Wah, ternyata brand ini, brand itu, dia suka ini. Nah, artinya apa? Ini juga peluang kalau kita bisa manfaatkan ya. Nah, jadi ini sangat menarik ya. Ini data dari State of the Global Islam Economy Report yang dikutip oleh OJK. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kosmetik ya. Nah, kalau kosmetik memang secara umum mengalami penurunan ya. Tapi kalau makanan dengan pakaian, nah itu makanan dan pakaian dia mengalami peningkatan. Nah, sekarang gimana posisi kita ya? Posisi kita secara ranking ya di Global Islam Economy Indicator kita ada di nomor 4. Tapi kalau spesifik kita bicara halal food kita nomor 2 ya. Nah, cuman memang posisi kita ini lebih dominannya kita ini sebagai pasar ya, pasar. Karena jumlah penduduk kita sangat besar dan Muslim kita adalah yang terbesar di dunia gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita shifting our paradigm untuk juga kita bisa ikut masuk ya menjadi produsen utama. Jadi jangan sampai kita kalah dengan Brazil ya. Brazil itu produsen ayam halal chicken terbesar di dunia. Jangan kalah kita sama Australia yang halal meat-nya termasuk yang terbesar di dunia. Kita juga jangan kalah sama Thailand. Ya, Thailand itu visinya menjadi kitchen of the world ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini posisi kita ya dari sisi real sector investment. Kemudian yang kedua dari sisi keuangan syariah ya. Bagaimana prospek investasi ya di keuangan syariah? Nah, kalau kita melihat tren ya pertumbuhan aset keuangan syariah secara global ini menarik. Ya, kita 2014 ini relatif dunia baru selesai dari dampak subprime crisis ya, resesi global. Nah, kemudian kita melihat coba Bapak Ibu sekalian ya, ternyata pertumbuhan aset keuangan syariah itu naik ya. Padahal kita berhadapan juga dengan krisis, dengan resesi yang dahsyat di 2020 ya. Tapi ternyata nggak membuat turun gitu ya. Yang ada adalah naik. Artinya apa? Ini adalah satu peluang ya bahwa investasi di Islamic financial instruments, Islamic financial product itu bisa menjadi alternatif ya untuk bagaimana kita melakukan investasi. Karena memang pertumbuhannya luar biasa ya. Secara global pertumbuhannya adalah positif ya. Positif. Bahkan ketika terjadi krisis sekalipun ya, terjadi resesi global, semua negara di dunia tumbuh negatif di 2020. Tapi Islamic Financial Asset itu ternyata pertumbuhannya positif. Nah, ini artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ini artinya ada ruang dan peluang ya untuk bagaimana kita tetap optimis dengan ekonomi dan keuangan syariah. Dan harusnya negara kita itu semakin memperkuat sisi ekonomi dan keuangan syariahnya ya di tengah suasana ancaman resesi itu gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu untuk kita dorong. Nah, kita lihat misalnya di sini distribusi aset keuangan syariah globalnya ya. Memang yang dominan masih masih perbankan ya. Jadi Islamic financial system ini masih banking base ya. Jadi banking base Islamic financial system.
Karena yang menopang perkembangan instrumen keuangan syariah ini secara global masih perbankan. Makanya kita doakan BSI bisa terus ya semakin kuat ya, apalagi kemarin sudah resmi menjadi bank operasional 1 ya, bisa menyalurkan termasuk menyalurkan dana APBN. Jadi memang porsi perbankan ini masih dominan, tapi bukan berarti yang lain tidak berkembang ya, karena yang lain juga mulai tumbuh dan berkembang ya. Kita lihat misalnya di kiri atas ya, pertumbuhan semua aset keuangan syariah ya itu relatif naik positif ya. Paling besar tetap yang kuning ini bank, yang biru muda yang tengah itu pasar modal ya, pasar modal syariah, dan yang kiri yang kecil itu adalah IKNB syariah ya, industri keuangan non bank syariah seperti asuransi, multi finance dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat tiga-tiganya itu naik. Coba lihat yang bank itu naik ya. Yang kuning naik terus nih di kiri atas ya. Demikian pula pasar modal syariah ya di tengah. Ya di kiri atas lihat yang tengah biru muda itu naik. Nah, demikian pula IKNB syariah walaupun IKNB naiknya kecil ya. Jadi kita punya sampai dengan Desember 2021 itu aset keuangan syariah sudah lebih dari 2.000 triliun. Di mana banknya itu 693 triliun, jadi hampir 700 triliun. Kemudian pasar modalnya itu sampai 1.235 triliun. Sementara yang IKNB itu 120 triliun. Ya. Tapi yang pasti ya semuanya terus tumbuh dan berkembang. Ya, ini mengisyaratkan bahwa ada potensi yang masih bisa kita manfaatkan. Dan ini masih bisa kita dorong dan kembangkan, karena saya yakin begini, semakin dominan aset keuangan syariah ini dibandingkan keuangan konvensional, maka dampak terhadap perekonomian akan semakin besar. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena akad-akad di sektor keuangan, ya, akad-akad keuangan syariah itu basisnya sektorial. Sebut aja akad apapun, ya, mudharabah, bagi hasil, itu nggak bisa mudharabah itu berjalan tanpa ada project realnya. Murabahah yang paling sering dianggap similar to conventional finance, ya itu jual beli, harus ada aset real yang diperjualbelikan. Ya. Jadi walaupun murabahah misalnya, tapi ada aset real yang diperjualbelikan. Artinya apa? Ini bisa menggerakkan ekonomi semuanya, karena basisnya adalah sektor real. Makanya kita jangan ragu ya Bapak Ibu sekalian. Karena basisnya sektor real kan bisa untung bisa rugi. Maka tinggal pemerintah memperkuat domestik ekonominya. Ya, jadi kalaupun kita misalnya mengalami benturan, goncangan, ya minimal di dalamnya kita solid. Ya, jadi ekonomi syariah ini bisa jadi faktor yang menjadi sangat penting sebagai akselerator untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik. Makanya porsinya harus terus kita besarkan. Ya, karena porsinya ini akan membuat ekonomi kita akan semakin kuat. Ya. Ya, bisa dibayangkan misalnya penerbitan sukuk. Ya, kalau semakin besar sukuk, dana itu pasti masuk ke sektor real. Tapi kalau obligasi biasa, ya, bond biasa belum tentu ke sektor real. Ya. Nah, sehingga ketika kita bersyariah pada dasarnya kita tengah menyelamatkan ekonomi kita. Jadi bukan sekedar untung saja, tapi juga ada proses penyelamatan terhadap perekonomian kita. Makanya ini menjadi sangat penting data-data ini. Ya, dan bahkan di masa pandemi, ya kita melihat bahwa ternyata perbankan syariah kita tumbuhnya lebih besar dari perbankan konven. Konven tumbuh 9,86% asetnya. Nah, syariah tumbuh 13,94%. Dari sisi dana pihak ketiga DPK, konven tumbuh 11,93%, sementara bank syariah 15,3%. Apa yang bisa kita baca dari data ini, Bapak Ibu sekalian? Inilah contoh anomali sebenarnya ya di dalam perekonomian kita. Di saat ekonomi negatif, tabungan naik. Ya, artinya apa? Krisis atau resesi yang terjadi, memang yang banyak terpukul adalah yang kelas menengah ke bawah.
Di level bawah, the bottom 40%, jelas dia terpukul. Di kelas menengah di segmen yang menengah bawah, nah itu juga banyak yang terpukul. Sehingga poverty rate naik, angka kemiskinan naik, unemployment rate juga naik. Gitu. Tapi di saat yang sama, yang upper class, ya, kelas menengah tengah sampai kelas atas, itu justru mereka malah hold the cash, gitu ya, malah naruh uangnya di bank, malah tabungannya naik. Ya, karena apa? Karena banyak di antara yang kelas menengah tengah, menengah atas, dan kelas atas, itu mereka terjadi krisis dan pandemi itu hanya membuat pos belanja pariwisata, jalan-jalan menjadi terhambat karena harus di rumah terus, gitu ya. Nah, sehingga bisa jadi cash-nya itu bertambah. Nah, jadi ini memang agak sedikit anomali, gitu ya. Justru yang ada adalah, artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, di pandemi kita bisa survive, insya Allah tahun depan juga kita bisa survive. Ya, yang penting saya juga selalu mengingatkan pemerintah, jangan ugal-ugalan di dalam mengelola kebijakan perekonomian, ya. Nah, jadi jangan ugal-ugalan gitu. Dia harus betul-betul prudent dalam mengelola perekonomian, termasuk masalah besar korupsi itu harus diberantas betul, gitu ya. Karena itu juga salah satu sumber masalah besar dalam perekonomian kita. Ya, tapi ini menariknya Indonesia. Walaupun korupsinya tinggi, banyak kasus terjadi, ya. Mantan Menteri Sosial ditangkap karena penyalahgunaan dana BLT misalnya, ya. Tapi tetap kita masih bisa bertahan, ya. Dana pihak ketiga tetap naik. Nah, ini kan satu hal yang sangat menarik untuk kita kaji. Ya. Instrumen syariahnya juga naik, gitu ya. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional. Ini artinya sangat menarik, ya. Nah, pilihan-pilihan yang lain mau investasi di produk keuangan ini juga misalnya di saham, ya. Saham syariah ini market share-nya itu hampir setengah, ya, dari yang konvensional. Jadi market cap, ya, itu sangat tinggi. Ya, ada 495 saham, ya. Ini per akhir Desember. Jadi biasanya setahun 2 kali itu OJK bersama DSN MUI, ya, OJK Pasar Modal itu mengeluarkan daftar efek syariah. Jadi artinya itu bisa ketahuan mana saham-saham yang masuk di dalam DES, mana saham-saham yang keluar dari daftar efek syariah. Jadi bisa keluar masuk. Makanya kita harus pantau terus. Ya, sukuk juga, ya, itu juga sangat menarik. Sukuk korporasi itu juga selalu mengalami oversubscribe. Saya kebetulan pemegang lisensi, juga ikut punya lisensi ASPM, ya, alias pasar modal, dan beberapa kali menjadi tim ahli syariah untuk memberi opini syariah pada penerbitan suku korporasi. Ya. Nah, itu bervariasi. Mulai dari 500 miliar sampai 3 triliun penerbitannya, ya. Nah, itu ternyata oversubscribe, artinya begitu diluncurkan langsung habis terserap oleh pasar, ya. Kemudian juga reksadana. Nah, ini sangat menarik, ya, fluktuatif memang, tapi trennya masih positif, ya. Jadi Bapak Ibu juga kalau mau investasi di reksadana juga sangat mungkin, ya, dan sukuk negara. Nah, sukuk negara ini terutama kalau yang Bapak Ibu bisa akses ada 3, ya, secara individu, bisa sukuk retail, bisa sukuk tabungan, nih sekarang lagi buka nih sukuk tabungan, nanti bisa belinya di BSI, ya. Sukuk retail juga kalau nggak salah yang sekarang masih masa penawaran, ya, kalau tidak salah, bisa dicek. Nah, termasuk yang ketiga adalah sukuk wakaf. Nah, cuman kalau sukuk wakaf yang seri retail tahun ini sudah selesai, nanti tahun depan kalau ada. Nah, tadi yang saya katakan itu adalah investasi sosial, ya. Karena return yang diterima tidak masuk ke Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu langsung return-nya itu digunakan untuk membiayai program-program sosial. Jadi istilahnya kalau Bapak Ibu
membeli sukuk wakaf, ya minimal 1 juta, ya itu artinya Bapak Ibu ikut membantu perekonomian negara dan masyarakat. Kenapa? Karena dananya nanti dipakai untuk ya dana yang terkumpul untuk pembiayaan program-program, ya proyek-proyek yang dibiayai dari APBN. Kemudian return-nya, nah itu dipakai untuk program-program sosial. Ya, jadi kalau niat wakaf, ya dengan sebab kita wakaf, walaupun wakafnya temporer, misalnya jadi jalan, maka jalan yang dibangun di atas wakaf temporer kita, itu kalau dipakai terus sama orang, ya sepanjang hayatnya, sepanjang Republik ini berdiri, pahalanya juga akan ngalir terus ke kita loh. Ya, jadi saya mengajak pada diri saya dan kita semua di sini, yuk kita berpikir akhirat kita. Ya, gimana caranya supaya ya mungkin saya nggak punya uang kalau harus bikin jalan sendiri. Saya mungkin nggak punya uang kalau harus beli gedung, beli tanah 2 hektar untuk kemudian kita wakafkan. Tapi ada peluang. Berapapun pendapatan saya bisa ternyata ikut menikmati pahala dari jalanan yang ada, dari gedung-gedung yang ada. Ya, selama dipakai oleh masyarakat, saya masih bisa menikmati pahalanya itu melalui instrumen sukuk wakaf. Jadi begitu, ya. Jadi menarik ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus masuk dalam benak kita bahwa kita juga perlu menyiapkan akhirat kita. Ya. Nah, termasuk kalau bisa bagi yang mungkin ada yang belum menikah di sini, nah bukti cinta kita sama calon pasangan kita di akad nikah itu, nah jangan hanya ngasih mahar berupa emas, uang, seperangkat alat sholat, tapi kasih juga ya atas nama berdua, ya wakaf, gitu wakaf uang, ya, nah supaya cintanya itu diabadikan dengan wakaf yang memang makna wakaf kan abadi, gitu, ya ada keabadian di situ. Kan menarik ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kan gitu. Nah itu menarik menurut saya ya. Atau Bapak Ibu yang punya anak yang bakal menikah misalnya tahun ini atau tahun depan, nah coba calon mantunya dikasih tahu ya. Jadi maharnya itu jangan hanya itu, tapi maharnya ada wakafnya. Ya atas nama kedua calon mempelai. Itu dahsyat ya. Nah ini tren penerbitan sukuk negara ini juga meningkat terus ya dari waktu ke waktu, ya nilai outstandingnya masih ada sekitar 1.100 triliun, ya. Nah, ini juga kemudian IKNB syariah, ini juga berkembang ya, misalnya unit link asuransi jiwa, itu juga bisa jadi ruang untuk investasi ya. Nah kemudian juga ada fintech sekarang. Ya, Bapak Ibu bisa investasi di fintech peer-to-peer lending syariah yang perkembangannya itu sangat luar biasa. Ya, jadi bukan hanya sebagai borrower, tapi juga bisa sebagai lender. Sekarang ini lender, ya seluruh fintech lending itu ada sekitar hampir 1 juta orang, 800.000 sekian. Itu data OJK tahun ini, gitu ya. Walaupun borrowernya yang masih aktif itu sekitar 21 juta. Ya sekarang ini. Ya, jadi dari total 76 juta rekening di seluruh fintech. Nah, cuman yang syariah ini nilainya masih sangat kecil ya. Jadi outstanding pembiayaan kita baru 4,25%. Artinya mayoritas itu orang masih suka dengan bunga gitu ya. Yang syariahnya masih sangat kecil ya. Asetnya baru 1,83% misalnya yang syariah. Begitu ya. Nah, saya juga ingin mengenalkan Bapak Ibu sekalian dengan di antara bentuk investasi yang lain. Ada namanya SCF, Securities Crowdfunding. Ini adalah mekanisme pasar modal Bapak Ibu sekalian, ya. Bedanya apa sama peer-to-peer lending yang syariah? Ini fintech juga, tapi kalau fintech yang peer-to-peer lending atau fintech lending itu orang bisa investasi, nah kemudian nanti oleh perusahaan fintech lendingnya, dana itu disalurkan kepada konsumen
dalam bentuk kredit kalau konven maupun pembiayaan untuk syariah. Nah, sementara kalau di securities crowdfunding, mekanisme yang digunakan adalah mekanisme pasar modal. Makanya kalau peer-to-peer lending diawasi oleh OJK, IKNB, Industri Keuangan Non-Bank. Nah, kalau yang securities crowdfunding ini diawasi oleh OJK pasar modal. Jadi bagaimana mekanisme pasar modal? Produknya itu yang dipakai di securities crowdfunding syariah ini adalah sukuk dan saham. Gitu. Ada masa penawarannya. Dan securities crowdfunding ini adalah hanya untuk yang syariah. Securities crowdfunding syariah ini hanya untuk saham dan suku, saham syariah dan suku. Jadi produknya seperti itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau investasi, jadi di dalam securities crowdfunding ini ada 3 pihak. Ada pihak pemodal atau investor, ada pihak penyelenggara SCF, ya, dan ada pihak penerbit. Penerbit ini siapa? Mereka yang perlu dana, ya, perusahaan-perusahaan, dan ini khusus UMKM karena skalanya maksimal itu adalah nilainya 10 miliar. Jadi nggak boleh lebih dari 10 miliar, ya. Nah, jadi di beberapa platform, misalnya di Syafiq yang saya jadi ketua DPS-nya, itu minimal 500 juta, maksimal 10 miliar. Jadi kalau misalnya ada usaha kecil, usaha menengah, bisa PT, bisa CV, ya, itu perlu dana. Nah, itu bisa ke sini. Dan nggak mesti kolateralnya itu fixed asset. Kalau ke bank kan kolateralnya harus fixed asset. Nah, ini purchase order, misalnya SPK dari pihak ketiga, misalnya kita jualan telekomunikasi, kita penyedia menara-menara BTS gitu ya, bukan BTS Korea ya. Nah, jadi menara-menara BTS, nah kita tower-towernya itu kita misalnya usaha itu. Perlu misalnya 1 miliar nih ada kontrak dari Telkomsel misalnya, ya 1 miliar. Nah, kontrak yang dari Telkomsel senilai 1 miliar itu bisa jadi underlying penerbitan sukuk, gitu. Jadi kita masuk aja ke mekanisme ini, ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau buat investor apa yang menarik? Di platform-platform tertentu seperti Syafiq itu rata-rata return on investment-nya per annum, ya, itu kalau dibuat equivalent rate itu kira-kira 15-17% untuk yang sekarang, ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di tengah kondisi baru selesai dari resesi akibat pandemi, masih dalam proses pemulihan, itu return on investment-nya bisa 15-17%. Nah, itu juga menarik, ya. Nah, jadi silahkan nih, ini bisa menjadi salah satu peluang kalau kita mau investasi di financial product, ya. Dan ini langsung ngalir ke sektor real. Jadi kita selain dapat return on investment kita, dana yang kita investasikan ini juga dipakai di sektor real. Jadi itu juga ikut menggerakkan ekonomi sektor real. Makanya menarik investasi syariah ini, ya. Nah, ini sengaja saya ingin sampaikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah dimensi sosialnya sangat kuat. Investasi yang kita maksud adalah kita ingin mewakafkan uang kita, dengan sebab wakaf uang kita ini ekonomi bisa bergerak. Walaupun ujungnya nanti akan kembali ke kita, ya. Tapi yang kita kejar utamanya adalah pahalanya, gitu kira-kira, ya. Nah, ini juga perlu untuk terus kita kembangkan. Dan alhamdulillah ini menarik ini, ya. Bapak Ibu sekalian coba lihat data menarik. 2011-2018 wakaf uang terkumpul 255 miliar. 2018-2021 850 miliar. Nah, sekarang itu udah sampai 1,65 triliun. Antara lain memang dibantu dengan wakaf uang yang ditempatkan oleh beberapa institusi di dalam produk cash wakaf link sukuk, ya, dengan mekanisme private placement. Antara lain ada 2 kampus besar. ITS 50 miliar, ya, dana abadi mereka, wakaf mereka ditempatkan di sukuk wakaf 002, private placement. IPB, kampus saya sendiri, tempat saya ngajar, itu 200 miliar, ya, di SW 003. Ya, jadi baru sebulan atau 2 bulan yang lalu, Agustus, ya, baru
penempatan dengan private placement. Sehingga ini akhirnya mendongkrak kenaikan pengumpulan wakaf uang secara nasional. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bekerja di institusi perusahaan, nah itu bisa tuh, ya. Sebagian profit dari perusahaan, ya, itu ditempatkan sebagai wakaf uang, ya, dalam produk cash wakaf link sukuk, ya. Nanti mauquf alaihnya, penerima manfaatnya itu bisa kita yang menentukan, gitu. Kayak IPB itu IPB yang menentukan mauquf alaihnya, ya, bisa dosen, mahasiswa, bisa tenaga kependidikan, bisa dalam bentuk proyek riset dan sebagainya. Itu bisa selama sejalan dengan tridharma perguruan tinggi. Karena ada fleksibilitas dalam memanfaatkan benefit atau imbal hasil dari sukuk wakaf. Gitu. Dan alhamdulillah pengumpulan wakaf uang juga naik, di Lembaga Kenaziran BI Pusat juga naik. Bahkan pengumpulan wakaf uang yang melalui lembaga kenaziran itu semester 1 saja sudah 70% lebih banyak dibandingkan seluruh pengumpulan di 2021. Jadi ini adalah hal yang sangat dan terakhir Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis ya, jam 10.15, saya minta waktu sedikit tambahan. Apa yang bisa kita lihat ya dari penjelasan yang sudah saya sampaikan ya dari tadi ya. Pertama, namanya resesi ini punya potensi memicu multiple crisis, ya. Ya, seperti pandemi ini multiple crisis loh. Kita krisis kesehatan iya, krisis ekonomi dan keuangan iya, ya. Krisis pangan iya. Dan termasuk ancaman bencana. Indonesia ini negara yang rentan terhadap bencana. Jadi memang luar biasa ininya ya. Multiple crisis yang potensi multiple crisis yang kita hadapi. Tapi apakah sebagai muslim kita harus takut? Tidak. Kita tetap harus tenang. Kita harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita harus cari penyelesaian dari pendekatan kacamata iman, yaitu adalah kita harus terlibat usaha bersama-sama mengubah sistem ekonomi ribawi ini menjadi non ribawi. Itu yang harus kita usahakan. Walaupun kita nggak tahu kapan itu akan terjadi, mungkin terjadinya 100 tahun lagi, kita nggak tahu, wallahu alam. Tapi minimal ini bukan persoalan seberapa kuat kita mengubah, tapi seberapa kuat kita mau berpartisipasi. Karena nanti Allah akan tanyakan itu. Ya, kita punya nggak keinginan untuk terlibat di dalam mensyiarkan ajaran agama, mensyiarkan ayat-ayat Allah melalui keberpihakan dan keterlibatan kita di dalam membesarkan institusi-institusi ekonomi dan keuangan syariah di negeri ini. Yang kedua, meski mengalami pandemi dan mungkin tahun depan, kalau melihat indikator-indikator, kemungkinan besar kita akan mengalami resesi. Pengalaman menunjukkan ya dari semua krisis-krisis yang terjadi, resesi di tingkat global maupun juga krisis di level regional seperti regional Asia Tenggara tahun 98, bank syariah tetap tumbuh, investasi syariah tetap tumbuh. Artinya apa? Ini yang menjadi keyakinan bahwa walaupun resesi, insya Allah peluang untuk investasi syariah itu bisa terus ya kita tumbuhkan. Nah, tentu yang ketiga ini harapan untuk negara ya bahwa dukungan kebijakan itu perlu dalam menghadapi resesi. Sama seperti misalnya ketika terjadi pandemi, terjadi resesi ya, itu kan ada relaksasi misalnya berbagai kebijakan yang membantu memudahkan sehingga perbankan syariah bisa melakukan adjustment misalnya. Nah, termasuk bagaimana mendorong proses digitalisasi ekonomi ya, karena ternyata services sektor ya, sektor jasa itu kalau kita lihat data tadi yang saya share itu masih menopang kuat perekonomian. Nah, tentu termasuk di situ adalah digitalisasi memegang peranan penting. Nah, ini yang terus harus kita dorong sehingga literasi digital masyarakat terus harus dikembangkan ya, tapi saat yang sama literasi ekonomi dan keuangan syariahnya juga harus terus kita kembangkan. Saya kira itu Mas Dwi yang bisa saya sampaikan ya, saya kembalikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, kita mudah-mudahan bisa kita diskusikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsir. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa ya, dan tentunya ini sangat menarik. Seperti kuliah kita di pagi hari ini, di hari Sabtu, tentunya kita melihat resesi ataupun ancaman resesi ini dari sisi positif. Dan kami juga masih membuka untuk pertanyaan untuk Bapak Ibu rekan-rekan sahabat Jadi Berkah untuk bertanya. Jangan lupa ada giveaway yang akan diberikan oleh jadiberkah.id untuk pertanyaan yang akan dibacakan. Menarik ya, tadi sudah disampaikan juga, ternyata lebih kuat loh, lebih resilient loh instrumen-instrumen investasi syariah itu. Jadi dari situ terbukti, Bapak Ibu rekan-rekan ya, bahwasanya tidak ada salahnya, karena sudah terbukti dalam masa pandemi ini selama dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, lebih tahan banting seperti itu. Nah, tentunya ini juga merupakan membutuhkan suatu giroh juga ya dari semuanya, seluruh komponen bangsa termasuk Bapak Ibu rekan-rekan yang hadir di sini untuk selalu mengajak berinvestasi ataupun juga menggunakan investasi berbasis syariah. Baik, sepertinya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Kita akan bacakan pertanyaan pertama, datangnya dari AGS. Izin bertanya, perbankan syariah adalah salah satu harapan umat dalam perkembangan ekonomi Islam. Pertanyaannya, seberapa besarkah pengaruh resesi ini terhadap perbankan syariah? Adakah dampaknya bagi nasabah dana ataupun nasabah pembiayaan serta bagi bank syariah itu sendiri? Dari Agi. Silakan Pak Ya. Irfan. Ya, baik. Terima kasih banyak ya, Mas Agi atas pertanyaannya. Nah, jadi memang ya tentu yang namanya resesi itu mesti akan ada dampak ya. Itu tidak diragukan lagi. Tetapi yang kalau kita melihat pengalaman ya, maka yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana kita memitigasi dampak itu sehingga kalaupun terdampak ya, tapi kemudian tidak membuat kinerja menjadi drop ya, apalagi sampai lumpuh, nauzubillah ya. Nah, jadi karena itu perlu ada antisipasi-antisipasi. Nah, antisipasi itu misalnya antara lain penguatan dari sisi digitalisasi. Jadi teknologi ini betul-betul bisa menjadi salah satu cara ya untuk kita mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi. Ya, bagaimana melalui teknologi ini ya arus uang bisa terus kita jaga ya sehingga perekonomian bisa tetap kita bisa bertahan gitu ya di tengah perekonomian. Jadi memang intinya adalah sekali lagi adalah pada langkah antisipasi yang kita lakukan ya, bagaimana penguatan-penguatan yang perlu untuk dilakukan termasuk dukungan dari sisi kebijakan. Misalnya contoh ya, di rancangan Undang-Undang P2SK ya tentang yang sering disebut Omnibus Law keuangan kan sekarang sekarang kan sedang disampaikan ke publik ya, publik bisa memberikan masukan. Nah, di situ salah satunya adalah bahwa bank syariah ini kita harapkan juga bisa menjadi nazir. Kalau sekarang kan menjadi LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, kalau dia bisa jadi nazir, artinya apa? Artinya dia akan punya sumber dana, ya, sumber dana dalam tanda petik yang murah karena tidak ada kewajiban ngasih return, yang bisa dipakai untuk menggerakkan ekonomi-ekonomi strategis. Nah, jadi saya berharap nanti teman-teman di bank syariah juga memikirkan gitu ya, bagaimana misalnya pengembangan usaha-usaha strategis yang bisa membuat kita bertahan di tengah resesi. Kan walaupun terjadi resesi nggak semua sektor negatif, ya, nggak semua sektor negatif. Misalnya sektor pertanian, 3 kali kita ekonomi negatif 63, 98, 2020, sektor pertanian itu selalu positif, ya. Nah, jadi artinya itu bisa aja itu menjadi satu sektor strategis yang kita ini kan. Nah, apalagi tadi spending, global Muslim spending untuk makanan itu kan positif di saat dunia mengencangkan ikan pinggang secara rata-rata. Tapi Muslim spendingnya yang saya sampaikan tadi datanya justru naik kan. Artinya apa? Itu bisa menjadi sektor strategis yang bisa difikirkan. Dan kalau kita bisa mengcapture peluang ini, ya ini bisa kita grab, kita ambil, ya kita bisa manfaatkan, maka kita bisa survive. Nah, jadi
ini, dan itu bisa basisnya wakaf. Artinya apa? Sebagai nazir wakaf uang, bank bisa melakukan itu, ya, untuk mempertahankan. Dan nanti nasabah penabung bisa jadi mauquf alaih. Salah satu pihak yang mendapatkan manfaat, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Sehingga dengan menginvestasikan dana wakaf pada sektor strategisnya berkembang, dan dia bisa bertahan survive di tengah resesi, karena tidak semua sektor itu negatif, ya, walaupun resesi, nggak semua sektor negatif loh, ingat itu, ya. Nah, ini nanti returnnya juga bisa dikembalikan sebagiannya kepada para nasabah gitu sebagai mauquf alaih, kan boleh. Jadi seperti itu. Memang ini pengaruh itu akan ada. Jadi ini kemampuan, ya. Makanya kepiawaian manajemen bank syariah itu menjadi penting, ya. Direksinya itu harus betul-betul piawai, ya. Tapi saya yakin sih insya Allah, ya. Apalagi kita sudah berpengalaman melewati berbagai suasana resesi, meskipun resesinya makin dalam, ya. Lihat tren dari tahun 70-an sampai 2020 itu, kalau terjadi resesi efeknya makin dalam gitu, ya. Tapi saya yakin kita masih bisa selamat, survive, ya. Dan buat teman-teman nasabah penabung, nggak usah panik, nggak usah melakukan rush, ya, yang akan menimbulkan efek negatif gitu, ya. Tenang saja gitu, ya. Yang penting banyak berdoa, dan kalau perlu pindahkan semua rekeningnya ke syariah sekarang ini, ya. Jadi supaya semakin kuat nantinya bangsa, dan faktanya sudah terbukti bahwa resilience, daya tahan itu kuat, ya. Tentu kepada nasabah pembiayaan pengaruh resesi ini akan ada, ya. Kepada bisnisnya, kalau dia pembiayaannya itu adalah pembiayaan usaha produktif, ya. Tentu dia harus juga menjaga bisnisnya. Karena kan soal kewajiban dia kepada bank itu kan tidak berubah, ya. Kewajiban dia pada bank kan tidak berubah. Dengan sebab resesi tiba-tiba kalau di konven kan suku bunga naik, maka kewajiban nasabah kredit akan naik tiba-tiba kan. Nggak usah dikasih tahu, tiba-tiba naik kewajibannya. Kalau di syariah kan enggak. Kalau akadnya sekarang, ya, akadnya 4 tahun, misalnya selama 4 tahun nggak boleh berubah. Ya, kalau misalnya pakai murabahah selama 4 tahun ini. Makanya sebenarnya orang banyak yang bersyukur dengan syariah. Tetangga saya saja sudah 6 orang, ya, mengubah kredit rumahnya ke pembiayaan syariah, walaupun saya nggak dibayar, ya, Mas Dwi, ya, sama bank Hijrah syariah ya, nggak dibayar hijrah. saya, tapi mereka banyak tuh, ya, yang take over financing ke syariah, karena buat mereka cash flow itu penting, dan mengetahui besarnya kewajiban secara fix itu lebih enak buat mereka. Karena begitu di konven, mungkin 5 tahun pertama dia fix, tapi udah tahun ke-6, apalagi dalam kondisi sekarang, suku bunga acuan naik, ya, maka beban kreditnya akan naik gitu, ya. Nah, sehingga menyulitkan untuk pengaturan cash flow untuk kepentingan rumah tangganya. Jadi di syariah itu lebih enak gitu sebenarnya. Nah, positive value ini yang mungkin perlu untuk terus kita sosialisasikan. Nah, sekali lagi buat nasabah pembiayaan, jagalah bisnis Anda, ya. Jangan sampai, dan Anda harus bisa adaptasi. Ya, saya ngasih contoh sedikit nih sebelum ke pertanyaan berikut. Waktu saya di Basnas, ya, saya di Basnas sampai Desember 2020. Ya, sebagai direktur pendistribusian, kita kan menyalurkan, ya, dana zakat pada usaha produktif. Nah, ini yang menarik, ya. Beberapa mustahik binaan, ya, terutama yang di sektor jasa jahit menjahit gitu, ya. Ini dia bisa survive, malah alhamdulillah sebagian jadi muzaki di saat terjadi resesi, ya, di saat terjadi pandemi. Kenapa? Karena dia switching the business dari sekedar hanya jahit jual pakaian, tapi dia kemudian jual masker kain, kain masker, ya, masker kain. Ya, di 2020-an kan dulu begitu, boleh masker kain berapa lapis kan gitu. Itu justru jadi peluang. Jadi artinya apa? Adaptasi dengan suasana perubahan itu menjadi penting. Makanya buat nasabah pembiayaan, ya, kalau bagi Bapak Ibu yang punya bisnis, kemampuan adaptasi ini menjadi sangat penting dan strategis, ya. Dan ternyata karena mereka bisa adaptasi, jadinya mereka malah duitnya jadi banyak gitu, ya. Karena dia bisa jual dengan cepat karena orang nyari, apalagi sempat harga masker itu melambung luar biasa. Ya, saya masih ingat ketika jadi direktur pendistribusian pendayagunaan, ya, itu luar biasa, ya, untuk pengadaan masker harganya tiba-tiba 5 kali lipat, 10 kali lipat, walaupun setelah beberapa bulan harganya kembali normal. Tapi itulah situasi yang kita hadapi. Nah, kemampuan adaptasi itu yang menjadi sangat penting. Demikian, Mas Dwi.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu yang mungkin bisa di-highlight juga. Tentunya tadi disampaikan bahwa boleh dipindah ke bank syariah karena secara finansial juga dapat mencukupi kebutuhan finansial kita. Namun ada sisi sosial juga yang tentunya menjadikan manfaat tambahan ya, karena ini tentunya untuk kehidupan di akhirat kita. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari rekan kita yaitu Saudara Agi. Kemudian kita akan ke pertanyaan kedua. Izin bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau inflasi tinggi yang terjadi bisa puluhan persen, seperti yang terjadi saat ini di Turki, apakah benar bisa menjadi negara gagal Pak Ustadz? Tafadol. Ya, negara gagal enggaknya tergantung negaranya, ya. Dan Turki sampai sekarang masih bisa survive, dan walaupun terjadi inflasi yang dahsyat, tapi secara politik dan ekonomi ya ada guncangan, tapi tidak kemudian membuat mereka menjadi bubar gitu ya. Karena pemerintahnya masih memiliki kemampuan ya untuk untuk menjaga ya stabilitas pemerintahan, dan juga untuk memastikan perekonomiannya tetap masih bisa bertahan begitu. Jadi dan posisi Presiden Erdogan ya itu di tengah masyarakatnya juga masih sangat kuat gitu ya. Nah, sehingga dan ini berbeda dengan Sri Lanka. Ya, Sri Lanka itu dia tidak mampu tuh ya, tidak mampu menjaga stabilitas dan kemampuan negaranya, sehingga akhirnya Kementerian Keuangannya itu tidak bisa mencari sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai dirinya, membiayai pemerintahannya. Akibatnya apa? Nggak ada uang mereka, pemerintahan lumpuh, tidak berjalan, akhirnya default. Ya, nah kemudian menimbulkan demonstrasi di mana-mana ya, dan membuat presidennya itu terguling. Nah, jadi tentu itu sangat bergantung pada situasi dan kondisi negara ya, dan juga nanti tergantung bagaimana negara dan masyarakat itu juga bisa beradaptasi. Tapi sekali lagi kewajiban dari negara ini adalah menjaga daya beli itu jangan sampai turun gitu ya, jangan sampai daya beli itu kemudian membuat akhirnya masyarakat kelaparan karena tidak punya kemampuan membeli makanan misalnya, ya jangan sampai. Nah, itu yang perlu dijaga. Dan kelebihan di masyarakat Turki itu adalah ya sebagian masyarakatnya yang sudah tersadarkan kalau mereka generous, nah itu semangat berbaginya luar biasa. Jadi artinya selain pemerintahannya berusaha menjaga, tapi juga people to people donation-nya, ya people to people transfernya itu juga sangat baik, sangat kuat gitu ya. Nah ini yang yang ada sehingga nanti masih bisa survive. Tapi peluang untuk menjadi negara gagal itu besar, ya. Siapapun negara manapun, ya. Jadi apalagi tadi ya indikator-indikatornya kan semua jelas ya, inflasi akan terus naik, utang makin besar, itu kan potensi menjadi negara gagalnya besar ya. Nah disitulah nanti kemampuan mengelola utang ya harus prudent, pemanfaatannya harus jelas ya. Kemudian juga kemampuan mencari alternatif ya. Kalau di Turki kan mereka industri mereka kan sangat ekspansif ya. Sekarang kan bahkan masuk ke pasar kita kan banyak produk-produk mereka ya, kulkas, produk-produk yang berbasis teknologi ya. Kemudian dari sisi defense industry mereka justru malah bisa menghasilkan banyak alat-alat perang yang menarik gitu ya, mesin-mesin tempur yang itu kemudian juga bisa ikut membantu menopang ekonominya. Nah, jadi kita juga harus begitu, harus mencari ya semakin mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi yang bisa menopang ekonomi negara kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya inflasi di kita masih tetap terkendali ya, dan yang kedua mudah-mudahan kita juga semakin berpikir untuk mencari alternatif-alternatif sumber daya resources yang bisa kita manfaatkan dan itu memberikan benefit untuk kita. Nah, salah satunya yang ada di depan mata adalah halal industry. Begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebagaimana juga kita tahu ya dulu pernah juga dijuluki The Sick Man of Europe ya. Oleh karena itu semoga Turki nantinya tetap bisa bertahan dengan dukungan masyarakat dan juga pemerintahan yang prudent dan Indonesia juga dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan ketiga dari Evi Lailatul Maulida. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Terima kasih atas ilmunya Pak.
Mungkin boleh dibagi tipsnya supaya kita sadar atau mau untuk berinvestasi walaupun pendapatan kita kecil atau tidak seberapa. Dan investasi seperti apa nih yang aman walaupun terdampak resesi tapi tetap bisa survive? Nah, mungkin ini pengen Ya, contoh langsung. Silakan, Pak. tipsnya ya. Kalau tips dari saya, dan ini kami juga ada bukunya secara online, ditulis oleh istri saya dan saya, ya. Kita memberi rumusnya itu CDIC. CDIC itu apa? C yang pertama charity, D itu debt, I-nya investment, C yang keduanya consumption. CDIC ya. Jadi kalau kita bicara uang, maka yang harus muncul di benak kita pertama kali, C yang pertama, charity dulu. Ya, charity ini ada yang obligatory, ada yang voluntary. Yang obligatory itu zakat. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang income-nya minimal 6,3 juta setiap bulan, keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, itu nggak besar kok. Ya, coba 6,3 itu berapa? 6 juta aja 150.000, 300.000 misalnya 7.500 ya. Ya 150-160.000 lah kita bulatkan. Itu keluarkan dulu zakatnya, ya. Kalau perlu bukan hanya berhenti di situ, tambahkan dengan voluntary charity. Ya, sudah ngeluarin zakatnya 160.000, tambahlah wakaf uang 100.000, gitu ya. Dapat atau 90.000 jadi 250.000. Itu akan luar biasa, itu menjadi faktor yang akan mengundang keberkahan dari Allah. Ya, paksakan untuk C yang pertama ini dulu. Begitu masuk benak pikiran kita, jangan langsung mikir healing dulu. Healing pertama, healing spiritual. Dengan cara berbagi. Berzakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, mau masuk surga kan kita, wakaf. Jangan lupa. Zakat tunaikan. Nah, itu C yang pertama. Yang kedua, debt. Kalau punya utang, keluarin dulu utangnya. Lunasin dulu utangnya. Ya. Kalau saya aliran yang mendahulukan zakat dari utang. Ya. Karena dengan sebab berzakat, berwakaf, siapa tahu nanti Allah akan memberikan, memudahkan utang. Apalagi Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang sangat masyhur, itu sudah menjamin sebesar apapun utang kita, kalau kita niat kuat untuk melunasinya, maka Allah akan bantu mudahkan. Ya, Allah akan bantu mudahkan penyelesaiannya. Tapi kalau kita nggak niat, sekecil apapun utang, maka nggak akan lunas gitu. Ya. Nah, itu D. Nah, yang ketiga baru investment. Ya, investment ini ya tentu sesuaikan, tapi menabung itu perlu. Investasi itu perlu, ya. Nah, ini besarannya silahkan. Apakah mau 10%, 630.000 misalnya, atau mau 20%, idealnya sih kalau bisa 20%. Ya, begitu untuk investasi. Nah, disitulah baru investasi ini kan return on investment, ya, expected return on investment itu bervariasi. Paling kecil deposito, kan gitu. Ya. Tapi kalau lebih advance sedikit, masuk ke sukuk itu lebih besar. Ya, masuk lagi ke reksadana itu lebih besar lagi. Ya, ke saham dan sebagainya itu lebih besar. Nah, masuk ke bisnis real itu paling besar. Ya, jadi kalau mau dapat expected return on investment-nya, bisa nggak uang bisa untung 100%, bisa masuk ke bisnis makanan. Kan bisnis makanan rata-rata misalnya es jeruk ya, es jeruk modalnya 3.000, nah kita bisa jual 6.000. Kalau jadi fresh orange jadi 25.000 kan gitu. Ya, kalau es jeruk cuma 15.000, kalau fresh orange jadi 25.000 kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, baru yang terakhir consumption. Consumption tuh posisinya terakhir, artinya apa? Kadang-kadang kita itu suka berlebihan, ya, belanja itu di luar kebutuhan. Makanya jangan sampai kita terkena israf atau tabzir, ya, berlebihan sehingga akhirnya mubazir, makanan nggak habis misalnya. Nah, jadi paksakan konsumsi kita menyesuaikan dengan sisa uang, bukan berzakat berinvestasi dengan uang sisa. Nah, itu beda tuh, ya. Kita konsumsi dengan sisa uang gitu, sehingga ya kita cukupkan gitu, ya. Jadi seperti itu. Makanya rumusnya CDIC, ya. Sekali lagi, charity, debt, investment, consumption. Jadi konsumsinya taruh terakhir. Jangan taruh di awal. Jangan selalu memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan. Harus iPhone 23 misalnya. Oh,
HP-nya yang penting functioning ya, functioning. Samsung F20, F21, 22 misalnya ya. Yang penting functioning ya, bermanfaat dan jangan, nah ini satu ya, gaya hidup gengsi, nah itu jangan ya. Jadi gengsi-gengsi itu janganlah, kita jangan ya kita normal-normal aja, biasa aja, santai aja gitu ya. Nah, itu insya Allah hidup kita akan berkah. Mudah-mudahan membantu menjawab ya, Mas Dwi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu tadi pertanyaan dari Evi Lailatul Maulida ya. Tentunya berinvestasi memang harus dimulai ya dari sekecil apapun, dan mungkin ada tambahan informasi juga bahkan sekarang ada investasi reksadana yang bisa installment. Jadi mungkin dari pecahannya kecil 100.000 tapi secara rutin ataupun sistem installment itu bisa dilakukan di bank syariah. Nah, baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, bahkan kita adalah penduduk muslimnya besar ya. Kemudian masih sedikit yang berinvestasi di bank syariah daripada bank konvensional. Itu artinya masyarakat Indonesia masih belum banyak yang mengetahui keunggulan dari bank syariah, atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, salah satu masalah besar ya di dalam pengembangan ekonomi syariah ini adalah masih rendahnya literasi masyarakat. Kemarin Bank Indonesia sudah merilis literasi ekonomi syariah. Baru di level 23%. Jadi artinya literasinya itu masih kecil gitu. Nah, artinya apa? Kalau literasi masih kecil, berarti pengetahuan dan pemahaman masyarakat juga masih terbatas. Padahal kita tahu apa yang kita ketahui akan menuntun tindakan kita. Kalau kita tahunya sholat subuh itu kunut, maka kita akan kunut. Kalau kita tahunya sholat subuh itu nggak kunut, karena kebiasaan dari kecil nggak kunut, maka kita nggak akan kunut. Walaupun kadang dalilnya kita nggak paham. Ya. Jadi artinya apa? Literasi, pengetahuan itu mempengaruhi tindakan. Nah, karena itu, hal yang paling fundamental yang perlu kita lakukan adalah diantaranya meningkatkan edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus melalui berbagai macam media dengan cara-cara yang kreatif, ya, lewat TikTok, lewat Instagram misalnya ya, itu dengan cara-cara yang kreatif. Nah, ini tugasnya ini nih anak-anak generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Kalau saya Mas Dwi ini angkatan pertama generasi milenial ya, angkatan pertama. Nah jadi silahkan lakukan dengan berbagai macam cara, memanfaatkan berbagai macam media, nah, termasuk juga kita harus secara sistematis ini juga kita lakukan dengan koordinasi dengan MUI, dengan Dewan Masjid ya, dengan para ulama, para ustadz, supaya khutbah Jumat misalnya dalam 1 bulan minimal 1 Jumat itu bicara ekonomi syariah, gitu. Bicaranya ekonomi syariah, bicara mengajak kesadaran untuk bahwa kadang-kadang kan begini, orang sering anggap enteng, masalah riba itu sering dianggap enteng, masalah enggak berzakat itu sering dianggap enteng. Padahal efeknya itu dahsyat. Misalnya contoh ya, kalau nggak mau berzakat itu kata Allah di dalam Al-Quran surat 41 di ujung ayat yang ke-6 Allah mengatakan wawailul lil musyrikin, neraka kecelakaan orang musyrik. Pada ayat yang ke-7 Allah mengatakan alladzina la yutuna zakah, yaitu orang yang nggak bayar zakat. Jadi kalau ada orang rajin ya umrohnya tiap bulan, kemudian karena dia punya travel misalnya umrohnya tiap bulan, kemudian hajinya tiap tahun ya, kemudian sholat ke masjidnya 5 waktu ya, kalau yang begini sih biasa berzakat juga. Tapi misalnya ada orang begitu tapi nggak mau berzakat, dia meninggal dalam keadaan tidak mau berzakat. Kan, nah dia meninggal boleh jadi dalam keadaan membawa dosa syirik yang akan menghapus semua amal pahala umrohnya, hajinya, sholatnya. Ya, dia akan terhapus semua. Kenapa? Karena bakhil. Kan kasihan kalau begitu. Kita harus selamatkan. Nah, berarti di situ apa? Edukasi, literasi. Nah, termasuk dalam konteks bank syariah. Ya, kita harus edukasi. Ini hadis masyhurnya jelas. Kata Nabi, ya, setiap kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Salah satu laporan pertanggungjawaban kita adalah an malihi wa an malihi, dan terkait dengan hartanya. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan kata Nabi?
min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita mendapatkan harta dan kemana kita membelanjakan harta. Ya, belanja harta tadi CDIC gitu ya. Cara mendapatkan harta, prinsip syariah itu gampang. Ya, cuman 2 kok prinsip syariah. Pertama, ya, perhatikan apa yang dilarang gitu. Ya, selama yang dilarang ini bisa kita hindari, insya Allah ya kita bisa memperoleh yang halal. Nah, yang kedua selain yang halal juga toyib. Nah, gitu ya. Walaupun namanya nggak mesti toyib, ya. Namanya bisa dwi, gitu ya. Bang Dwi bukan Bang Toyib. Jadi artinya ini perlu kita edukasi. Ternyata ya kalau kita mencampur yang halal dengan yang haram, nah gitu ya. Nah itu kan sama dengan kita nggak akan lolos laporan pertanggungjawaban dari sisi cara mendapatkan harta. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Ya mungkin mampir dulu di neraka. Nah, cuman kita nggak tahu kan berapa lama mampir di neraka. Sementara 1 harinya neraka sama dengan 1000 tahunnya dunia. Ya, kebayang kalau di neraka mampir 30 hari. Kali 30.000 tahun, coba bayangin tuh. Saking dahsyatnya. Ya, makanya kita berusaha. Walaupun sekali lagi, hukumnya itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Ya, hukumnya bisa beda-beda tiap orang. Ya, walaupun hukum asal riba itu adalah haram dalam prakteknya, karena yang syariah masih kecil, pada prakteknya kita harus bijak. Ya, ada orang-orang yang mungkin masih berada dalam kondisi kedaruratan. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang tidak kerja di bank, ya, kerjanya di misalnya di pertambangan, di perusahaan di sektor real, ya, nggak ada alasan nggak pakai bank syariah, kira-kira gitu. Ya, nggak ada alasan tuh nggak pakai bank syariah. Ini saya kampanyein bank syariah juga ya, Mas Dwi. Itu bukan karena saya undang BSI ini ya, karena memang ini bagian dari perjuangan. Ya, nggak ada alasan. Ya, coba misalnya jualan online, terus pakai bank yang itu gitu. Sekarang kan udah canggih, BSI Mobile udah bisa memfasilitasi transaksi. Ya, karena fee based income dari pemanfaatan transaksi, ya itu luar biasa. Tinggi loh. Itu satu bank itu yang sering dipakai kalau jualan online, ini rekeningnya ini ya. Nah, itu coba dia mendapatkan berapa puluh triliun fee based income-nya dari transaksi harian di e-commerce ya, di berbagai platform. Padahal bank syariah udah canggih. Oh, ada yang bilang teknologi itu 10 tahun lalu mungkin begitu ya. Jadi jangan sampai kejadian 10-15 tahun lalu seolah-olah hari ini masih sama aja dengan 10 tahun yang lalu gitu ya. Padahal udah makin canggih sekarang ini. Ya, udah makin canggih, sudah makin oke gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada transaksi misalnya flip yang bisa gratis antar bank gitu ya. Kemudian di BSI Mobile ada BI Fast, itu juga mengurangi biaya transaksi misalnya ya. Jadi hal seperti ini sebenarnya itu tinggal pada willingness and commitment aja dari kita untuk mau bersyariah. Cuman memang problemnya tadi ya, masalahnya adalah literasinya masih rendah. Makanya PR kita adalah terus-menerus ya kita harus mengedukasi ya sehingga masyarakat bisa semakin tercerahkan ya. Nah, ini juga PR nih buat teman-teman di Bank Syariah. Jadi kalau jualan itu jangan langsung produk, jualan pemahaman dulu, jelaskan dulu, paham dulu, baru produk akan mengikuti. Karena kalau akhirnya pendekatannya hanya produk, nanti orang kerjanya banding-bandingin aja. Padahal esensinya kenapa harus bersyariah? Karena ada sejumlah nilai, value yang harus kita sadari, itulah yang kita butuhkan hari ini. Value tentang keberkahan, ketenangan gitu ya. Apa keberkahan? Berkah itu ziyadatul khair. Kalau kita pengen tahu ya harta kita ini berkah atau enggak, gampang. Apa caranya? Semakin kita punya harta, kita jadi semakin semangat baik atau enggak? Semakin duit kita banyak, kita jadi semakin senang ke masjid atau enggak? Semakin punya mobil banyak, ya, punya rumah bagus, ya, apakah kita menjadi semakin baik atau enggak? Apakah keluarga kita jadi semangat beribadah atau enggak? Kalau ternyata kita semakin malas, ya, semakin malas ke masjid, semakin malas ibadah, keluarga kita juga ogah-ogahan, boleh jadi itu enggak berkah, walaupun banyak, ya. Nah, kita harus deteksi sumber-sumber ketidakberkahan itu di mana. Jangan-jangan karena kita menganggap enteng persoalan syariah atau non syariahnya. Ya, jadi itu makanya kita harus deteksi. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Dwi.
Baik, terima kasih. Tentunya ini sangat penting banget ya, teman-teman ya. Karena kita juga akan mengumumkan nanti siapakah pemenang giveaway-nya. Dan jangan lupa rekan-rekan, yang pasti series ini nggak berhenti sampai di sini karena kita punya series yang lain dalam jadiberkah.id. Baik, dari penjelasan yang tadi disampaikan, pertanyaan yang telah disampaikan, yang terakhir adalah pertanyaan yang terakhir juga. Tentunya saya ingin menyimpulkan beberapa hal ya dari yang tadi disampaikan oleh Ustadz Irfan, yaitu memang sebuah financial system itu akan mengalami resesi. Karena pada hakikatnya seperti keimanan ya, ada naik, ada juga turun. Jadi bagaimana kita menanggulangi ataupun mengantisipasi hal-hal tersebut. Dan tentunya tadi ada beberapa hal yang disampaikan bahwasanya dalam menghadapi multiple crisis ini, kita tentunya harus bijak ya. Karena apa? Kita pengen ataupun menginginkan hal yang aman dan tentunya sesuai syariah. Karena dengan mendukung keuangan ataupun ekonomi syariah, ternyata resiliensinya, bahkan agility-nya sudah terbukti dalam krisis-krisis sebelumnya. Termasuk digitalisasi yang sangat penting diabsorb teknologinya oleh perbankan syariah. Karena ini juga akan membantu dan juga menyadarkan orang-orang yang tadinya mungkin memandang atau ekonomi syariah itu ternyata nggak sejadul yang dibayangkan seperti itu ya. Bahkan mungkin di marketplace apabila transaksi pembayaran, virtual account-nya itu bank-bank syariah juga sudah masuk. Ada juga kartu pembiayaan yang sudah syariah. Banyak hal-hal yang sudah diabsorb oleh ekonomi syariah sehingga dapat memenuhi kebutuhan tentang ekonomi kita dewasa ini. Dan jangan lupa juga tadi pesannya adalah CDIC untuk cash flow kita, yaitu mulai dari charity, debt, investment, dan consumption yang tentunya prioritasnya seperti itu yang tadi disampaikan mulai dari charity, zakat ataupun donasi kita, kemudian bayar hutang, investment, dan juga consumption. Jadi jangan terlalu banyak gaya. Gaya hidup harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berzakat dengan sesuatu yang sisa seperti itu. Baik, rekan-rekan, tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat menarik ya. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada pemenang giveaway dalam kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat kepada yang pertama yaitu AGS dan yang kedua Evi Lailatul Maulida. Ini adalah dua orang pemenang yang beruntung yang mendapatkan hadiah dari jadiberkah.id. Oleh karena itu, nanti dapat menghubungi panitia untuk mendapatkan giveaway atau hadiah. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada closing remark yang disampaikan dari Bapak Irfan, kami persilahkan. Baik, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan tentu yang terpenting adalah what is our action ya. Apa yang akan kita lakukan sesudah ini? Maka saya menyarankan untuk mari sekarang kita mulai meningkatkan interaksi kita dengan ekonomi syariah ya. Kalaupun kita tidak harus menjadi ahli ekonomi syariah dan belajar di S2, S3 ekonomi syariah, nggak mesti gitu ya. Tapi minimal ada action real yang kita lakukan. Ya, misalnya contoh, kalau belum punya rekening syariah, maka sekarang punya rekening. Kalau belum bisa hanya menjadikan rekening syariah satu-satunya, paling tidak dari tidak punya jadi punya. Paling tidak dari 0 rupiah jadi mungkin 30% pendapatan masuk ke syariah. Jadi intinya adalah action itu menjadi hal yang sangat penting dan kita mulai mengusahakan untuk berinvestasi pada sektor-sektor strategis yang sesuai dengan tuntunan agama kita ya. Jadi artinya Bapak Ibu silahkan ya, mau investasi di sektor real, syariah, di halal industri, mau investasi di produk-produk keuangan syariah ya, apapun silahkan. Yang terpenting adalah kita harus bisa mendorong ya supaya keterlibatan kita dalam berinvestasi dimanapun itu selalu pada instrumen-instrumen investasi yang sejalan dengan tuntunan ajaran agama kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan menurunkan rahmat, kasih sayang, dan pertolongannya sehingga seberat apapun situasi yang kita hadapi, sehebat apapun resesi yang akan melanda, kita diberikan kekuatan untuk bisa melewati kesulitan-kesulitan itu dengan baik sehingga ujungnya fa inna ma'al usri yusra,
Inna ma'al usri yusra. Ujungnya akan melahirkan kemudahan demi kemudahan dan keberkahan demi keberkahan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin kita akan mengabadikan momentum kebersamaan kita. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan jadi berkah untuk membuka kameranya. Kita akan mengambil gambar bersama-sama untuk memanfaatkan ataupun mengabadikan momen kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan mohon berkenan untuk bisa dibuka kameranya. Kita akan mengabadikan dengan capture foto bersama. Ya, silakan masih kita tunggu. Baik. Yang lain ditunggu Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat jadi berkah. Ya. Berikan senyuman terbaiknya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh senyumnya karena senyum adalah sedekah. 1, 2, 3. Baik, jazakallah khairan katsir. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Irfan Syokibek atas materi yang telah disampaikan. Dan tentunya semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang telah hadir sebagai tambahan ilmu. Dan juga giroh untuk terus memajukan ekonomi syariah. Karena tentunya kalau bukan dari kita siapa lagi, kalau bukan dari hal yang kecil, kapan lagi, dan tentunya dari sekarang, seperti yang tadi disampaikan. Baik, jangan lupa untuk selalu ikuti rangkaian acara jadiberkah.id yang tentunya minggu depan kita akan bertemu kembali dalam series yang keempat tentang mengelola dana secara syariah tentunya. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan untuk di series keempat dengan judul mengelola dana keuangan dan dana darurat di masa resesi ya. Jadi berkesinambungan dapat diikuti dari minggu ke minggunya. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Jadi Berkah yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk terus berdonasi melalui jadiberkah.id dan tentunya semoga amalan yang kita berikan dan kita salurkan mendapatkan keridhaan dan berkah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada BSI Maslahat dan juga Jadi Berkah.id yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara pada siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkah, Waalaikumsalam. sedekah jadi lebih mudah. Terima kasih. Kasih izin live ya. Terima kasih Pak Ustadz Irfan. Terima kasih. Apa sih jadiberkah.id? Jadiberkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah. Kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat, lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia.